Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamal Amin dengan NIM 212410102032, asal kelas basis data D. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat DDL dari sebuah ERD. Pertama-tama, ini adalah data atau relation ERD yang akan saya implementasikan menjadi tabel-tabel DDL. Oke, pertama kita langsung masuk ke dalam software PGAdmin atau PostgreSQL. Kemudian saya akan membuat database baru dengan klik query tool. Oke, yang pertama saya akan membuat database baru, yaitu database laboratorium. Yaitu pertama create database laboratorium. Langsung kita saran, sebelum itu saya memblok sintaknya terlebih dahulu, menunggu. Nah, ini kan sudah sukses, maka saya akan langsung menuju database, lalu refresh. Nah, ini kan terdapat database laboratorium, maka saya akan membuat query tool baru di database laboratorium. Karena memungkinkan bila saya akan memperhatikan langsung akan membuat video ini makin lama, maka saya telah membuat sintak-sintaknya sehingga saya hanya mengkopinya. Ini sebelum itu kita akan membuat terlebih dahulu jenis barang, itu tabel jenis barang dengan menulis create table jenis barang. Kemudian saya dengan entity yang atribut yang pertama, yaitu jenis barang ID dengan ukuran small mas serial dengan bentuk primary key, nama jenis dengan varchar dengan kapasitas 50 ini tulisan dan tidak boleh kosong, sedangkan keterangan teks hanya sebenarnya opsional sehingga boleh kosong atau tidak boleh kosong dengan ukuran 50. Lalu saya akan run. Setelah sukses, maka saya akan tampilkan tabelnya dengan menuliskan select bintang from jenis barang. Lalu saya blok. Nah, ini merupakan tabel yang telah saya buat. Lanjut ke tabel yang kedua, yaitu saya akan tandai dulu supaya nanti mempermudah urusan. Kemudian yang kedua yaitu tabel, karena tabel barang ini merupakan karena tabel barang ini membutuhkan foreign key dari badan juga lab, maka sebelum itu saya akan membuat dulu tabel lab terlebih dahulu. Maka saya akan juga sama, cuma bedanya entity-nya. Nah, lab, table lab, kemudian lab ID, serial, primary key. Yang membedakan serial dan small itu hanya kapasitasnya saja. Small lab, nama lab dengan varchar kapasitas 50, note dan deskripsi. Lalu saya akan run from lab.
Nah, sebelum itu saya akan men-create dulu. Nah, sukses. Kemudian saya akan menunjukkan hasil tabelnya. Nah, ini terdapat lab ID, nama lab, dan juga deskripsi. Kemudian saya akan membuat tabel barang dari barang. Nah, pertama-tama kan dalam IRD ini kan terdapat nomor seri, deskripsi, barang ID, lab ID, jenis barang ID. Ini yang dua ini merupakan foreign key, sehingga terlebih dahulu saya akan masukkan ke yang khusus dari entity barang itu, yaitu barang ID dan nomor seri dan juga deskripsi. Nah, sukses. Kemudian akan saya tambahkan atributnya dengan menggunakan alter table. Nah, ini saya akan kecilkan dulu. Nah, alter table ini kan digunakan untuk menambah atribut. Kemudian add constraint fklab foreign key, artinya ini kan yang pertama. Sebelum itu table ini, alter table ini saya akan menambahkan ID lab ke dalam entity tabel barang, yaitu itu. Kemudian dengan format integer dan tidak boleh kosong. Kemudian saya akan ubah fklab ini menjadi foreign key dengan berdasarkan dari tabel lab dan yang memiliki atribut lab ID. Begitu pula yang setelahnya. Sebelum itu saya akan run dulu masing-masing. Nah, setelah itu saya akan melihat hasil tabelnya sesuai apa tidak dengan yang sesuai ketentuan dengan menggunakan select tentang from barang. Nah, ini kan terdapat 1, 2, 3, 4, 5 atribut. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini juga terdapat 5 atribut yang berisikan nomor seri, deskripsi, barang ID, lab ID, dan juga jenis barang ID. Ini juga lab ID, jenis barang ID. Selanjutnya saya akan membuat tabel baru, yaitu dosen. Setelah itu baru kepala lab. Karena perlu diketahui kepala lab memiliki foreign key dari kedua tabel tersebut. Kemudian saya akan membuat tabel dosen, run. Kemudian saya akan menambahkan sudah ini. Kemudian kan setelah membuat tabel dosen, saya akan run dulu, menampilkan dengan menggunakan select from dosen. Ini terdapat 3 atribut: ID dosen, dosen ID, NIP, dan juga nama dosen. Mengapa kok NIP ada, tidak not null? Karena setiap dosen memiliki NIP yang berbeda, jadi
juga termasuk unik. Kemudian saya akan membuat tabel kepala lab. Nah, dalam kepala lab ini kan tidak memiliki yang namanya primary key. Maka nanti saya akan menambahkan lab dan dosen, primary key dari lab dan dosen akan saya ubah menjadi primary key dari kepala lab ini. Nih, karena kepala lab ini tidak memiliki primary key dan juga hanya memiliki foreign key, maka bisa disimpulkan bahwa kepala lab entity dari kepala lab ini merupakan Barrett. Nah, ini maka saya akan tampilkan. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan, karena di sini bagian nomor 1 hanya membuat tabel di setiap entitinya. Itu saya akan tampilkan barang maaf select node from kepala lab. Nah, ini sudah keluar. Lanjut, yaitu membuat entity dari ASLab, Assistant Laboratorium. Langsung aja. Lalu saya run. Lalu akan saya lihat hasilnya. Develop. Nah, ini kan dari hasil yang saya buat ini. Karena di sini terdapat foreign key dari lab, maka saya menggunakan constraint lab mengubah foreign key yang bersumber dari lab ID. Lanjut dengan entity berikutnya, yaitu entity pengembalian. Pengembalian terdapat primary key, dan juga pada ASLab juga memiliki primary key, yaitu ASLab ID. Kemudian saya akan membuat tabel pengembalian. Maaf, apa tadi? Pengembalian. Sebenarnya bisa pengembalian dulu ataupun peminjaman dulu. Karena dalam pengembalian ini masih harus membuat item, ini detail peminjaman, maka saya akan membuat terlebih dahulu, yaitu entity peminjaman. Create table peminjaman. Nah, karena dalam peminjaman maka akan memiliki foreign key, maka saya menggunakan alter table untuk menambahkan tersebut. Sebenarnya constraint ASLab dengan alter add ini sama, cuma bedanya yaitu kalau constraint ini harus dimasukkan berdasar tabel itu dibuat, sedangkan pada add constraint itu dimasukkan apabila tabel itu telah dibuat. Sukses. Oke, kita tinggal run aja. Peminjaman.
Oh, ini error ya guys ya, terdapat error karena apa? Karena foreign key dari kegiatan sendiri itu belum dibuat, sehingga error karena foreign key-nya belum dibuat, karena datanya tidak ada. Maka karena itu saya akan membuat sebelum kegiatan, maka harus membuat tabel UKM dulu baru kegiatan, karena kegiatan juga memiliki foreign key dari UKM. Lalu saya akan memasukkan create table UKM terlebih dahulu. UKM. Nah, itu saya akan tandai terlebih dahulu UKM. Kemudian kalau untuk penampilannya akan saya tampilkan nanti supaya mempersingkat waktu aja. Kemudian saya akan membuat tabel kegiatan. Nah, ini sudah selesai. Oke, saya akan tampilkan aja sih. Select bintang from UKM. Saya blok. Oke, nah muncul. Kemudian ini juga sama. Ya, bedanya tambah tabelnya. Nah, karena ini cuma 1 2 3 4 5, sehingga dalam ini dibutuhkan yaitu UKM ID, maka saya akan menambahkan sama seperti tadi alter table. Karena table sudah dibuat, maka saya akan harus menggunakan alter table untuk menambahkan variabel, nanti atributnya. Oke. Lalu saya akan tampilkan. Ya, terdapat UKM ID. Lanjut, yaitu create tabel peminjaman. Kembali ke tabel peminjaman, yaitu karena tadi kan tadi tabelnya, tabel dari peminjaman ini telah saya buat, maka dimungkinkan peminjaman kegiatan telah saya buat, maka di sini saya bisa menambahkan ID kegiatan. Nah kan, masih error lagi guys, bentar. Oke, saya akan urut dari sini. Ini sudah karena sudah saya run, kemudian peminjaman sudah ada, kemudian yang ini ID kegiatan sudah ada juga, kemudian ini untuk menjadikan foreign key. Oh, error select. Oh, ini maaf, kelebihan. Nah, ini sudah. Kemudian saya akan tampilkan hasil dari pembuatan tabel yang telah saya buat. Nah, ini ada terdapat 1 2 3 4 5 6, ada 6 tabel, ada 6. Nah, 1 2 3 4 5 6, ada 6 atribut dalam tabel. Kemudian saya akan membuat tabel terakhir, yaitu detail penjualan. Detail peminjaman. Karena dalam detail peminjaman ini terdapat beberapa foreign key atau foreign key 1 2 3, terdapat 3 foreign key, yaitu dari peminjaman barang dan juga pengembalian. Maka ya ini saya akan menggunakan cara yang sama, yaitu ini detail peminjaman.
karena tidak perlu menambahkan foreign key lagi, karena tabel belum dibuat, malah saya akan menggunakan constraint langsung ini. Saya run. Oke. Oh, pengembalian. Oke, karena di sini kan tidak ada pengembalian, saya lupa membuat tabel pengembalian. Oleh karena itu saya akan membuat tabel pengembalian terlebih dahulu. Mungkin karena banyaknya ya, jadi saya sehingga saya lupa menambahkan. Kemudian akan saya tambahkan yaitu pengembalian. Nah, ini pengembalian. Oke, langsung aja sih, biar nggak terlalu lama. Nah, dalam pengembalian ini juga terdapat foreign key dan primary key, foreign key dari ASLab. Oke, langsung kita tampilkan select bintang from pengembalian. Oke, ini sudah. Oke, sekarang bisa kita run ini, karena semua tabel telah saya buat dan sesuai kebutuhannya, maka bisa run ini. Nah, sukses, sehingga bisa kita jalankan itu dengan select bintang from detail peminjaman. Nah, ini sudah keluar, sudah selesai. Oke, nomor 1 sudah selesai, maka lanjut dengan nomor 2. Oke, sebelum itu saya akan memberitahu saya telah merubah beberapa data tadi, yaitu pada nomor seri kan sebelumnya tidak ada nomor seri. Yang pertama itu nomor seri yang awalnya pengembalian. Kemudian setelah saya cek kembali, maka ini kan terdapat nomor seri pemilikinya, bukan pengembalian ID. Maka saya ganti, yaitu menjadi nomor seri dan peminjaman ID. Dan juga saya menambahkan tabel nomor seri. Oke, kali ini saya akan mengisi nomor 2, yaitu isikan minimal 3 baris data. Oke, 3 baris yang pertama yaitu karena supaya tidak lama, maka saya telah mengisikan data-data ini. Yang pertama, mengisikannya dengan menggunakan insert into. Nah, ini kan telah sukses. Kemudian saya akan tambahkan ini. Nah, maka saya akan lihat hasilnya. Nah, karena tadi sudah saya tambahkan, maka datanya seperti ini. Nah, mengapa kalau insert into itu tidak bisa seperti halnya ini? Nah, already exist, karena dalam menambah data itu tidak ada batasnya. Kemudian jenis barang. Kemarin sebelum itu, kemudian lab. Sebelum itu saya akan melihat dulu apakah ada datanya atau belum. Nah, ada datanya. Bila saya mengisi datanya, maka akan sama seperti yang tadi, akan menambah datanya, yaitu menjadi 6. Sama jadi dengan saya mengisi dengan Pembro, yaitu mengurus tentang mata kuliah pemrograman OOP dan juga Basda dan juga Jorkom. Kemudian creatable yang terakhir, yang selanjutnya yaitu yang terakhir itu barang. Karena sudah saya tambahkan, maka kita lihat dulu tabelnya apakah sudah terisi atau belum. Sudah terisi. Di sini saya menggunakan ID 1, kemudian nomor seri yaitu A1, karena pembatasnya hanya 2, yaitu hanya A1 gitu, A2, A3 gitu. Kemudian dosen ini sebelum itu kita akan lihat dosen. Kita akan lihat dosen apakah ada datanya atau belum. Oke, sudah ada datanya. Di sini
saya menggunakan NIP itu cuma angka dilantiknya, yaitu angka terakhir itu 23, 2007, dan 2012. Kemudian ya sama ini. Kemudian saya lanjutkan dengan create table kepala lab, sudah saya buat tadi. Kita cek dulu apakah kepala lab itu ada. Datanya oke, ada. Status S di sini kan tanggal mulai 2003 tahun bulan 9 bulan 9 tanggal 11, ya ini tanggal mulai di menjabatnya itu pada tahun 2003 bulan 9 tanggal 11, dan juga tanggal selesainya tahun 2007 bulan 10 tanggal 11. Status S dan M, S itu selesai menjabat, sedangkan M di sini keterangannya yaitu menjabat. Kemudian ASLab. Sebelum itu saya akan lihat ASLab dulu. Datanya sudah ada, jadi nomor HP, NIM. Saya menggunakan nomor NIM Tahir sebagai identifikasi apakah mereka berasal dari jurusan SI, IF maupun TI. Nah, di sini. Kemudian UKM, saya menuju ke UKM. Sebenarnya apabila nanti menggunakan forange key, apabila tidak diisi maka akan error. Karena saya isi semua, jadi ini akan berjalan lancar. Kemudian create table. Saya akan lihat dulu apakah ada datanya apa belum. Oke, sudah ada datanya. UKM loss, UKM mau maju, dan UKM binary. Kemudian tabel pengembalian, kita lihat datanya apakah ada datanya. Di sini juga ada pengembaliannya tanggal 29 tanggal 9 bulan 9 tahun 2019, terus seterusnya. Kemudian peminjaman, kita lihat peminjaman. Peminjam belum ada datanya. Oke lah, kita akan mengisi peminjaman, yaitu dengan ini. Kita lihat dulu peminjaman. Oke, ini sukses. Kemudian yang kedua, saya akan menambahi values. Nah, di sini kita lihat oke, tidak ada yang salah, maka saya run. Tadi sudah di run yang di awal. Yang kedua ini, ada yang salah. Ya. Oke, mungkin bisa satu-satu. Satu salah. Oke. Ini salah 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5, kurang 1. Datanya kurang 1 karena di sini yang diminta yaitu atributnya itu ada 5. Ada 1 2 3 4 5, ada 6. Sehingga apabila saya masukkan 5 akan tidak jalan. Di sini oke, yang selanjutnya yaitu sama. Ini ID kegiatan lah. Kenapa ID kegiatan ini sebenarnya ada di terakhir? Karena di sini saya sudah isi, jadi bisa jalan dengan baik. Oke, karena tidak bisa, saya akan di sini. Oke, melanjutkan yang tadi. Karena telah saya repair bugnya, maka hasilnya ini. Kemudian saya akan memasukkan inputan yang ketiga, yaitu seperti ini. Inputan kedua telah berjalan dengan baik. Coba dilihat dari ini, nanti saya akan tampilkan lagi. Inputan ketiganya yaitu saya akan menggantikan ini. 1 8 19, oke. Kemudian 5
58, 19, kemudian 7. Oke. 3. Oke, saya akan hapus ini. Saya run. Oke, saya akan lihat yaitu dengan menggunakan select peminjaman. Nah, sini kan terdapat 3 data yang berhasil saya masukkan. Kemudian detail peminjaman saya skip karena detail peminjaman ini memiliki banyak komponen, baik itu foreign key maupun primary key. Saya akan lanjut ke kegiatan, yaitu creatable kegiatan. Sudah tersedia, berarti saya akan melihat langsung kegiatannya. Nah, ini kan masih kosong, maka saya akan masukkan ini. Oke, karena tadi di sini ada update itu. Nah, saya menggunakan ini. Ya, sukses. Kemudian saya akan masukkan dua value untuk mengisi tabel. Nah, sukses, maka saya akan lihat isinya. Kegiatan ID 1, 2, 3, kegiatan lomba coding, lomba e-sport, lomba fotografi yang diselenggarakan oleh yang ID UKM, yaitu yang pertama Laos, yang kedua Omacu, yang ketiga Binary. Saya akan menuju yang pengisian yang terakhir, yaitu detail peminjaman. Di sini kan terdapat 6 atribut 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu kondisi barang, satu kondisi barang, peminjaman ID, barang-barang ID, pengembalian dan nomor seri. Sini saya akan mengisi baik A1 dengan nomor seri masing-masing. Saya akan run. Oke, sukses. Akan saya lihat. Nah, sini. Inilah isi dari tabel-tabel yang telah saya buat itu. Mungkin segini, mungkin ini saja. Kemudian saya akan lanjut ke nomor 3. Saya akan bahas nomor 3, tugas nomor 3. Pada tabel persimpangan detail peminjaman, untuk primary menggunakan Barrett relationship, di mana for key dan tabel peminjaman dikombinasikan dan dijadikan primary key. Nah, di sini saya akan lihat lagi, yaitu pada tabel detail peminjaman. Di sini harusnya detail peminjaman. Nah, di sini kan tidak ada yang namanya ID detail peminjaman, kan tidak ada. Maka saya harus menginputkan di sini kan primary key-nya diinputkan dari luar, sama seperti hanya foreign key. Di sini item primary key-nya yaitu nomor seri dan peminjaman ID. Kenapa nomor seri bisa dengan primary key? Karena setiap tadi kembali ke prinsip primary key-nya sendiri, karena tidak ada masa berlakunya dan setiap barang itu berbeda. Oke, saya akan langsung menuju ke page admin, bagian detail peminjaman. Nah, di sini saya menggunakan detail peminjaman primary key, PK primary key, nomor seri dan peminjaman ID. Sebelumnya saya menambahkan tabel primary key, menambahkan tabel primary key dalam tabel ini. Itu nomor seri dan juga peminjaman ID. Peminjaman ID. Nah, kemudian kita lihat soalnya. Ya kan? Di sini dia dapat dilihat bahwa ini merupakan primary key. Nah, di sini juga related primary key, tapi sebenarnya ini juga sebagai foreign key karena datanya tidak murni dari entity tabelnya tidak berasal dari tabel atau entity detail peminjaman, tapi berasal dari untuk yang peminjaman ID berasal dari tabel atau entity dari peminjaman, sedangkan nomor seri berasal dari barang. Begitu pula yang ini detail peminjaman ini merupakan foreign key dari
peminjaman ID. Itu peminjaman. Oke, saya akan melanjutkan ke nomor 4, yaitu ini implementasikan RT di rental mobil. Oke, ini yang pertama saya akan di sini RD-nya. Saya akan buat DDL-nya. Semua survei harus semua tabel primer auto kremen. Oke, yang nomor 1. Oke. Di sini telah saya buat database sewa mobil dan juga saya telah membuat DDL-nya, maksudnya tabel. Nah, mungkin saya run di sini. Ini sudah tersedia, maka kita akan lihat. Oke, di sini kita tahu bahwa di setiap tambahannya itu 1, maka nomor 1 kita anggap sudah clear. Nomor 1A maksudnya, nomor 1B yaitu kolom 0 berarti nilainya boleh kosong, not 0 berarti tidak boleh kosong. Sini dibuktikan dengan keterangan ini. Keterangan kan di sini tidak ada yang namanya not 0, berarti kan boleh kosong. Maka kita akan pakai ini. Apabila kosong, mestinya di sini ini error. Oke. Nah, ready ini sudah ada. Mungkin kita akan select ini video tampilan. Nah, di sini apabila keterangannya kosong maka akan seperti ini. Maka nomor 1B kita anggap sudah clear. Oke. Selanjutnya adalah yang C. Nah, apabila tabel tipe keterangan tidak diisi maka nilainya adalah string tanpa keterangan, default. Oke, bila keterangan tidak diisi maka keterangan default berarti sama dengan ini berarti ya. Tidak boleh kosong keterangan. Tipe di sini tipe. Nah, sini kan tipe aja keterangan. Berarti sudah masuk ke dalam nomor tadi. Apabila kosong, ini akan 0. Kemudian lanjut ke nomor ini. Apabila tabel mobil harga sewa paling murah 200.000 per hari. Oke, ini pokoknya apabila kurang dari 200 ditolak dan lebih dari 600 akan ditolak. Oke, di sini saya sudah menyediakan 2 data. Akan saya run langsung. Di sini kan, nah apabila ini kan yang nomor 1 yang keambil karena lebih dari 200.000. Coba akan saya nomor 2 kan 2 yang akan saya ambil. Ini kan kurang dari 200.000, maka saya akan run. Nah, ini karena sudah tidak masuk dalam kriteria, maka akan terjadi error. Oke. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Ini saya akan melanjutkan dari sebelumnya, yaitu ini adalah nomor terakhir dari latihan yang ada di M05P atau soal terakhir dari yang 06P atau modul 3 lah salah. Yang pertama tanggal sewa menggunakan nilai default atau tanggal sistem. Yang kedua lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Jika lebih tidak boleh. Berarti sistemnya ini sama dengan sistem yang pada mobil harga sewa ini. Oke, kita akan lanjut. Dari sini saya telah mengisi. Nah, ini bila kita default, nah saya menggunakan tipe data timestamp default. Dengan menggunakan default dengan wajib diisi, maka akan diisi mengeluarkan ini secara detail, mungkin secara detail waktunya. Oke, saya akan menambahkan lagi insert into penyewaan. Di sini sebelum itu saya akan melengkapi ini. Yang pertama, oke, ini sudah lengkap karena sudah 3. Ini juga sudah 3. Ini juga sudah. Ini masih 2 karena ini tadinya kan satunya tidak kena, tidak bisa diakses. Oke, sini saya akan nambah lagi. Oke, sini nomor 2. Ini tentu warnanya bukan silver tapi merah. Tahunya tetap bisa jadi tarifnya sama. Ini dua juga. Kemudian saya akan mengcopy
biar kita bisa akses dalam tabel peminjaman itu bisa lebih luas karena data foreign key-nya telah diisi gitu. Terus yang ketiga ini warnanya warna mungkin biru, terus tahunnya total tidak apa-apa, tarifnya mungkin bisa ditambah jadi 50.000 500.000. Nah, 500.000 ya, karena 500.000 lumayan maksimal. Oke. Oh, ini karena masih ada ini. Oke, akan saya run. Oke, sukses. Saya akan tampilkan. Oke, sudah masuk. Ini sopir bisa sono. Saya akan lihat dulu apakah sudah saya isi. Oke, 2 kurang 1. Nah, saya akan memberi nama sopirnya yaitu Boni. Nggak masalah sih, bebas nama. Yang ketiga, misalnya namanya Boni sama Surabaya ataupun kotanya kota Batu, misal Batu. Tarifnya sama. Oke, saya akan run. Oke, saya akan run. Oke, sama seperti yang tadi. Oke, di sini ya benar. Oke, sekarang saya akan memasukkan ini values. Itu misal 2. Hari sewanya itu 2. Ini kan saya akan memakai yang tidak valid dulu. 6, misal 6. Kemudian tujuannya Jember. Kemudian ID mobil possible 2. Kemudian ID sopir itu 1, 2. Kemudian ID peminjam bisa jadi 1. Karena di sini saya belum menambahkan. Oke, saya akan tambahkan aja deh. Oke, namanya bisa jadi saya kasih nama Rolando. Mungkin sama Jember, nomornya cuma beda 1. Oke, di sini akan saya run. Oke, sukses. Ini juga bisa jadi oke lah, 2 lah, gak apa-apa 2. Di sini akan saya run. Oh, bilang gak error sih aneh. Nah, ini error karena ini apa namanya, timestampnya tidak sesuai. Dan juga ini sebenarnya karena lebih hari sewa seharusnya tidak bisa juga. Itu berbeda dengan ini kan semuanya udah sesuai. Oke lah, saya akan buat lagi yang sesuai. Oh iya, ini juga salah karena saya hanya menyebutkan seluruhnya, sehingga timestampnya juga termasuk salah. Sebenarnya timestamp itu termasuk default, itu tidak perlu diisi. Ya itu sama seperti serial lah. Nah, di sini kan tidak constraint hari sewa gitu. Nah, ini kan error filing. Coba andaikan saya ganti 6-nya itu saya ganti jadi 5. Apakah bisa? Oh, bisa. Oke, akan saya tutor itu. Nah, ini adalah hasil data yang telah saya inputkan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.